Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada sore hari ini saya tidak bersama Bapak Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unsulbar, Bapak Dr. Hastomo, Putra Hastomo. Alhamdulillah Bapak, terima kasih saya ucapkan sudah berkenan meluangkan waktunya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sajidin. Saya adalah peserta Latsar CPNS kelompok 3 angkatan 10, dan pada saat ini saya ingin berdiskusi dan berbincang langsung dengan Bapak terkait wawasan kebangsaan, Pak. Sambil santai saja, Pak. Kira-kira menurut Bapak seperti apa gambaran wawasan kebangsaan menurut pemahaman Bapak seperti apa? Ya, kalau kita bicara secara filosofi, Ya. ya, wawasan kebangsaan itu dulu namanya wawasan Nusantara. Nusantara, ya Pak. Karena secara filosofi dan historis kita ini berangkat dari Nusantara, Betul. ya, Nusantara. Jadi nanti ada perubahan sekitar tahun 2000-an, Ya. ada perubahan istilah dari wawasan Nusantara menjadi wawasan kebangsaan, ya kan? Nah, wawasan kebangsaan atau wawasan Nusantara sama saja, ya, definisinya pun akan sama. Jadi kalau menurut saya wawasan kebangsaan atau wawasan Nusantara itu adalah cara pandang, ya, bangsa Indonesia mengenai, ya, aspek identitasnya sebagai bangsa dan negara. Betul. Ya, sebagai contoh pemaknaan dari identitas bangsa dan negara Indonesia itu adalah bahwa Indonesia itu adalah negara kepulauan. Ya. Artinya negara yang terdiri dari berbagai macam pulau, ya, berbagai macam pulau, mulai dari Sabang sampai Merauke. Ya. Sebagai negara kepulauan juga memiliki identitas lain, yaitu bahwa kita ini bersifat pluralisme, Pluralisme, Pak. ya, Ya. beraneka ragam, mulai dari agama atau keyakinan, Betul, Pak. suku, adat istiadat, Bahasa. budaya, bahkan bahasa daerah. Betul. Namun di balik perbedaan itu ada yang mempersatukan kita, Ya. ya, ada yang mempersatukan kita, yaitu apa? Sebagai contoh misalnya, karena kita ini berbeda suku, budaya, adat istiadat, maka ada yang bahasa yang mempersatukan kita itu adalah bahasa Indonesia. Betul. Ya, nah, itu jadi pemahaman saya adalah wawasan kebangsaan atau wawasan Nusantara itu adalah cara pandang bangsa Indonesia ini mengenai dirinya sendiri sebagai identitas bangsa dan negara. Salah satu contohnya tadi, identitas yang dimaksud itu adalah bahwa Indonesia itu adalah negara kepulauan, ya, yang terdiri dari berbagai macam suku, pulau, ya. Nah, dari berbagai macam pulau itu kita pahami bahwa bangsa ini adalah bersifat pluralisme, beraneka ragam. Ya, dari perbedaan itu mulai dari suku, agama, adat istiadat dan sebagainya. Saya rasa itu. Ya, baik, terima kasih Pak atas pemaparannya. Jadi kalau kita simpulkan ya, cara pandang sebagai warga negara, ya, bagaimana melihat Indonesia itu tidak hanya homogen, Pak, Iya, tapi homogen, memang tapi heterogen. ya, Iya. seperti itu. Jadi banyak juga potensi yang memang dimiliki Iya. oleh Indonesia dan harus Iya. dikenal, ya, dikenal oleh semua warga masyarakat Indonesia. Iya. Nah, kemudian Pak, kalau kita pahami, itulah ketika wawasan kebangsaan itu kan, itu ataupun wawasan Nusantara Pak sebelumnya, ya, Iya. itu yang menjadi kekuatan sebetulnya, Iya. kekuatan di mana waktu dulu untuk menggerakkan semangat untuk memerdekakan, Iya. dan bahkan ini juga semangat itu dibawa untuk
kadang disebut yang namanya ini Pak, tujuan dari negara Indonesia itu sampai sekarang yaitu untuk bersatu, berdaulat dan adil dan makmur seperti itu. Nah, bagaimana kalau menurut pahaman Bapak untuk wawasan kebangsaan kondisi saat ini Pak? Kondisi saat ini seperti apa? Iya. Wawasan kebangsaan sekarang ini saya melihat itu mengalami penurunan kualitas. Kenapa? Karena kita melihat banyak sekali orang-orang Indonesia, banyak yang pintar, tetapi tidak memberdayakan ilmu pengetahuan yang dia miliki untuk hal-hal yang bersifat positif atau dengan mengarah kepada kebaikan. Banyak sekali orang warga negara Indonesia itu ya yang hanya mengutamakan diri sendiri, ya. Sikap individualistis itu lebih menonjol daripada sikap nasionalis, ya. Karena perlu diketahui bahwa wawasan kebangsaan itu selalu identik dengan nasionalisme, cinta kepada tanah air, ya. Artinya kalau kita cinta kepada tanah air, kita cinta bangsa dan negara ini, harusnya kita juga bisa bagaimana menuangkan berbagai pemikiran kita yang mengarah kepada kebaikan, perkembangan dan kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Tetapi kenyataannya tidak, ya. Karena saya katakan tadi, sekarang ini zaman modern sekarang ini, apalagi kita dihadapkan pada kemajuan ilmu teknologi, ya, teknologi, dan kemudian kita juga sekarang dihadapkan pada era digitalisasi, ya. Nah, tetapi ketika kita dihadapkan pada era digitalisasi sekarang ini, kita justru menggunakan memanfaatkan teknologi itu untuk hal-hal yang bersifat negatif. Nah, contohnya, ya, penyebaran konten-konten pornografi, berita hoax, menyampaikan berita hoax, menyebarkan berita hoax, berita yang tidak sesuai kenyataan yang ada. Nah, itu. Jadi pada dasarnya kalau sekarang ada wawasan kebangsaan kita itu mulai mengalami penipisan. Artinya rasa cinta nasionalisme kita itu sudah mulai berkurang. Pak. Iya. Betul. Ya, tadi mungkin Pak, tadi sudah Bapak sampaikan terkait kondisi wawasan kebangsaan saat ini tadi mengalami penurunan Pak. Nah, menurut Bapak kira-kira upaya apa yang harus dilakukan oleh pemerintah terkait bagaimana minimal mempertahankan kualitas Pak, tadi kualitas wawasan kebangsaan dari warga masyarakat, khususnya mungkin Pak, ini kalau saya lihat generasi muda yang terkena dampaknya ini sangat besar karena memang arus globalisasi dan digitalisasi ini memang ke anak muda ya Pak, dimana mereka itu sebetulnya kan harapan kita di masa yang akan datang, mereka sebagai penerus di Indonesia. Gimana Pak? Menurut saya yang perlu kita lakukan adalah pertama melakukan pembinaan dari sektor pendidikan. Ya, di sektor pendidikan itu upaya yang harus diperlukan adalah bagaimana kita menanamkan kepada setiap peserta didik mengenai wawasan kebangsaan. Bagaimana menanamkan rasa cinta kepada tanah air, bagaimana memanfaatkan teknologi, ya, mempelajari dan memanfaatkan teknologi itu sesuai dengan yang semestinya, yang harus kita arahkan ketika kita menggunakan teknologi itu sendiri. Nah, itu yang pertama, pembinaan. Yang kedua, perlu memperkuat nilai-nilai keagamaan. Nah, itu penting, nilai keagamaan, nilai religiusitas, dan semua itu kembali kepada aspek pendidikan. Yang gitu. Yang ketiga adalah nilai keagamaan. Yang ketiga adalah bagaimana dari sisi aspek hukum, ya. Ini saya bicara aspek hukum, ya. Bagaimana agar sistem peraturan yang ada sekarang itu lebih menekankan pada ketegasan, terutama dalam pemberian sanksi ketika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara Indonesia yang melakukan perbuatan-perbuatan
yang justru itu bertentangan dengan nilai-nilai wawasan kebangsaan. Nah, seperti itu Pak. Siap. Baik. Terima kasih Pak Wadek ya atas waktunya dan tadi pemaparan dan arahannya. Mudah-mudahan menjadi penambahan keilmuan bagi saya khususnya dan pada umumnya masyarakat lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi